Jika misalnya ada hal tersebut, itu orang tua harus segera membawa ke dokter. Misalnya seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan itu ada 4 ranah. Jadi ada ranah namanya motor halus, motor kasar, kemudian personal sosial, dan bahasa gitu. Nah, masing-masing ini punya tanda bahayanya nih gitu. Misalnya anak dia kalau dari motor halus ya misalnya, dia masih menggenggam usia 4 bulan, itu tanda bahaya gitu. Kita harus cari penyebabnya, kemungkinan apa. Atau misalnya dia belum bisa duduk usia 1 tahun, kita juga harus aware bahwa ini bukan perkembangan normal nih gitu. Karena setiap anak itu dia punya seperti milestone perkembangan gitu. Jadi usia 0 sampai 3 bulan harus sudah bisa apa, misalnya 3 sampai 6 bulan bisa apa, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 dan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali red flag-nya. Mungkin saya ini aja ya, jelaskan satu-satu atau gimana? Boleh, dokter. Oke, nah kalau untuk tanda bahaya yang dari perkembangan motor kasar, kalau misalnya ini di semua usia nih ya, misalnya seorang anak awalnya dia sudah bisa berjalan, terus tiba-tiba dia nggak bisa jalan, nah itu jadi tanda bahaya tuh. Kemudian kedua, dia tangan dan kakinya sangat kaku misalnya, atau kebalikannya dia lemah banget ya, sampai dia nggak bisa duduk, dia nggak bisa berdiri, nah itu juga menjadi suatu tanda bahaya. Ya, atau ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol gitu. Harusnya kan kalau gerakan itu ada tujuannya ya, misalnya mau ngambil sesuatu, ini gerakannya nggak bisa terkontrol, nah itu adalah salah satu tanda bahaya juga. Kemudian kalau kita lihat bayi-bayi itu lahir dia mempunyai refleks gitu, ada namanya refleks primitif. Nah, ketika usia 6 bulan refleks itu belum hilang, itu juga merupakan suatu tanda bahaya yang mom sama dad harus segera mengkonsultasikan gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya seperti motor halus ya, motor halus misalnya anak moms and dad ada yang dia sudah dominasi satu tangan pada usia kurang dari 1 tahun, itu juga harus menjadi perhatian gitu. Karena biasanya anak di bawah 1 tahun dia kanan kirinya tuh belum terlalu dominan gitu. Jadi kadang ya kita kan sering ya dia makan pakai tangan kiri, nggak boleh gitu. Nah sebenarnya dia memang belum ada yang dominan gitu, dan memang harusnya seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang dominan justru kita harus curiga ada apa nih, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk bahasa, misalnya dia pada usia 20 bulan itu belum ada nunjuk gitu. Bahkan dari usia 1 tahun saja seorang anak tuh harus sudah bisa menunjuk kalau misalnya dia ingin sesuatu. Jadi dia udah nunjuk nih mau ini mau itu gitu. Tapi kalau dia belum nunjuk, nggak ada ketertarikan terhadap sesuatu, kita juga harus curiga gitu. Meskipun memang dia belum bisa ada bahasa yang keluarnya paling 1-2 kata gitu yang berarti di 1 tahun. Atau misalnya 24 bulan anak itu belum bisa merangkai 2 kata, misalnya aku minum, aku makan gitu, belum bisa. Nah itu juga patut dicurigai. Jadi kalau personal sosial itu lebih seperti kayak kemandirian dia dan interaksi dengan orang gitu ya. Jadi misalnya personal sosial kapan dia bisa misalnya coba makan sendiri, dia bisa memakai baju sendiri. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi misalnya ya kayak personal sosial dia usianya misalnya 2 tahun lah gitu, dia harusnya udah bisa milih baju sendiri, udah bisa pakein baju sendiri meskipun belum sempurna gitu. Nah kalau anak itu kayak ada ketertarikan atau nggak bisa ya, kita juga patut waspada nih, kenapa ya gitu.